bagaimana membuat bukti pernah ikut seminar proposal teman. Ya, Apakah kita bikin absensi? Tadi saya belum begitu paham, jadi saya tanyakan terkait itu. Yang kedua, ini kaitannya dengan berkas online Ibu, bukti-bukti kita pernah seminar proposal online, ya. kemudian seleksi judul online itu apakah kita print out saja filenya atau kita minta print out atau berkas asli di akademik atau seperti apa? Itu aja Bu dari Ya, saya. boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin. Mungkin Bu Lina bisa menjelaskan terkait mahasiswa yang karena online kemarin bukti pernah ikut seminar proposal itu tidak ada. Silakan Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Mani, Bu Iin. Sudah sampai mana ini? Lama betul kayaknya belum selesai ya. Sudah sampai mana prosesnya? Saya Sudah Bu. penelitian? Sudah selesai penelitian Bu? Bab 5 Ya, Bu. sudah selesai ya, Mbak Lina. Revisi. Jadi ya, insya Allah ini nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Wildan terkait pada berkas-berkas yang sekarang mulai kita akan kumpulkan secara online. Tapi Ibu juga, Bapak Ibu juga nanti harus mempunyai bukti fisiknya gitu ya. Nanti ini sebagai kontrol kita bahwa oh ini tahapan-tahapan ini telah dilalui oleh mahasiswa gitu ya. Mulai tadi dari seleksi judul, nanti berita acaranya di-upload gitu ya. Kemudian seminar proposal, surat keterangannya, berikut juga tadi yang 10 tagihan 10 untuk ikut seminar proposal dari teman-temannya itu juga kemarin itu buktinya gimana Bu Iin untuk mengikuti sempro online ya? Kemarin tidak ada absensi, tapi saya screenshot aja Bu. Nah itu bisa dijadikan bukti itu memang secara online ya? Saya saat itu online. Gitu. Nah yang perlu saya ingatkan juga ketika nanti seminar proposal ya supaya saling mendukung, nanti teman-temannya juga ikut terlibat ya, minimal ini 10 orang untuk hadir sebagai membahas dan juga audiens gitu ya dalam seminar proposalnya gitu. Jadi ini sebagai support juga bahwa oh teman kita sudah sampai di sini dan memotivasi kita gitu ya untuk bisa ya mengikuti jejaknya. Kadang-kadang gini ya dari pengalaman kalau sudah kadang seleksi judul itu karena dipatahkan harus ganti judul begini lama revisi proposalnya sehingga tidak diajukan kan proposal untuk sempro. Nah, kalau sudah dalam seleksi judul itu mandek, itu nanti kita dari jurusan tidak akan bisa memberikan pengamprahan untuk pembimbing 1 dan 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah sempro, begitu juga kadang sudah sempro banyak masukan, banyak ini mandek lagi gitu. Nah, ini yang perlu kita kalian sendiri untuk bisa memotivasi harus bergerak terus gitu ya. Apapun kendalanya gitu ya, saling support dengan teman gitu ya. Ya bisa dibicarakan dengan dosen penasehat atau kami di jurusan, kendalanya apa kok kenapa lambat dan seterusnya ini bisa kita komunikasikan gitu ya. Nah, itu supaya tidak terlalu terlena dengan masalah-masalah yang dipendam aja gitu. Oke, saya rasa itu Bu Iin. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada yang lain? Itu dari Sarifah. Bu Juju dari PGMI. Ya. Apa itu pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sarifah mau nanya, ini kan kemarin kami PGMI baru keluar jadwal sekjul. Nah, itu sekitar ada 2 kelompok. Nah, kata Kaprodi kami, Bu Juju silahkan hubungin penguji. Nah, jikalau kami sudah menghubungi penguji, tapi cuman di-read aja Bu, itu gimana Bu?
Karena kami Langsung bingung, lah. Langsung di apa namanya dikonfirmasi kembali gitu, bisa kesediaan atau tidak gitu. Ya kalau apa namanya pengalaman sih ya, kalau seleksi judul itu bisa semua tim itu hadir gitu ya, atau ya bisa yang penting satu dulu, yang lain nanti bisa menyusul gitu ya, untuk bisa nanti dikomunikasikan kembali. Lebih baiknya idealnya semua tim itu hadir gitu ya, kecuali memang tidak bisa halangan salah satunya, minimal 2 lah yang bisa hadir gitu ya, yang lainnya bisa menyusul atau melengkapi gitu kan. Kalau seumpamanya satu jangan bisa diterima, nanti ada satu kepala, nanti kamu satunya judulnya ini yang disetujui, satunya ini, nah kan jadi bingung kamu. Nah lebih baik kalau seleksi judul itu tim gitu ya yang hadir. Minimal 2 orang gitu ya dari dosen, dari tim seleksi itu hadir, yang lainnya nanti boleh menyusul secara mandiri gitu. Jadi kan kalau sudah ada kesepakatan dari 2 tim itu terkait pada judul dan pengarahannya, ini nanti bisa kalian komunikasikan bahwa dari tim ini yang di apa namanya ibaratnya disetujui atau disarankan gitu dari 3 judul tersebut. Mungkin ada tambahan dari ke Prodi? Oke, baik. Jadi jangan hanya di WA ya, Mbak. Jadi temui dosennya begitu. Temui dosennya. Jadi Anda harus bergerak juga, jalan-jalan ke kampus gitu. Jadi sekalian melihat suasana kampus, kan sudah selesai semuanya kan. Jadi tidak hanya di WA saja dosennya, sebaiknya ditemui beliau. Bisa tidak kehadirannya dalam seleksi judul tersebut. Jadi tidak mesti apa lewat WhatsApp, Anda menemui dosennya langsung. Jangan semuanya ya, jangan rombongan. Nanti saya dikira Anda demo saya lagi. Jadi datangnya perwakilan 1 orang saja. Misalnya ada 6 mahasiswa, 1 atau 2 orang yang menemui masing-masing dosen tersebut. Jadi jangan rombongan. Di 10 rombongan kan nanti saya dikira demo Anda gitu. Oke, baik. Silakan jika ada yang ingin tanyakan lagi. Mana Yulia PDI? Ya, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya Yulia Pratiwi, izin bertanya. Untuk Sekjul sendiri ini, tanggal berakhirnya itu kapan Ibu? Dikarenakan kan kita ada Natal dan Tahun Baru ini libur perkuliahan. Itu tanggal terakhirnya tanggal berapa? Dan untuk tahun depan lagi itu dimulai tanggal berapa Ibu untuk Sekjul? Untuk Sekjul itu tidak ada jadwal, Mbak. Jadi ketika beberapa mahasiswa sudah mendaftarkan seleksi judul ke prodi, biasanya kami membatasi begitu ya. Biasanya kalau misalnya hanya 1-2 orang, kita tidak buka. Jadi kalau 1-2 orang hanya dosennya menguji 3 orang, hanya 2 orang. Jadi apa sebaiknya biasanya di prodi saya 5 atau 6 mahasiswa sudah bisa menentukan ini dosennya yang akan menguji seleksi judul Anda. Jadi tidak ada jadwal kita. Yang pasti tidak di tanggal merah atau di hari Sabtu. Iya. Oke, Jadi ada untuk tambahan? sebenarnya Mungkin bertanya kembali Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Untuk 3 draft ini untuk formatnya itu sama dengan yang lama, template yang lama atau ada template terbaru Ibu untuk draftnya ini? nggak ada. Tidak ada Mbak, ya. Jadi template-nya masih template yang lama. Jadi mini proposal gitu ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Oke, monggo. Saya dikit. Jadi terkait tadi jadwal kapan berakhir. Jadi ini untuk angkatan 2019. Masuk semester 7 itu sudah sebaiknya mengajukan judul ke dosen penasehat. Yang lebih bagus itu ketika sebelum PKL, ya, sebelum PKL sebenarnya mengajukan judul itu sudah bagus. Jadi setelah selesai PKL, seminar proposal lancar, cepat selesai. Terkait jadwal memang tidak ada. Jadi mulai semester 7 sudah mengajukan judul, setelah itu diseleksi judulnya. Jadi
setelah apa namanya, setelah sekian berapa yang mau dijadwalkan, ya dibuatlah jadwal untuk seleksi judul. Tapi jadwal tidak ada ya, tidak terjadwal kecuali Semhas ya, Semhas dengan Munakasah itu sudah dijadwalkan. Jadi berjalan dalam satu semester itu ya. Ya. Ya, saya tambahkan juga untuk apa namanya penjadwalan tadi seleksi dan sempro gitu ya. Kalau seleksi judul itu sebenarnya ya setiap prodi tadi sudah disebutkan oleh Bu Juju bahwa kalau sudah ada yang mendaftar karena tidak ada penutupan dan pembukaan tergantung kepada apa namanya yang mendaftar gitu ya, yang masuk ke ke prodi ini yang kita akan ajukan. Ini kalau sudah terkumpul minimal 5 itu insya Allah sudah akan dijadwalkan tapi siapa timnya. Nah kalau kadang terlalu lama gitu ya menunggu apa kena deadline ini biasanya 2 atau 3 aja. Kalau untuk PIAUT itu karena tidak terlalu banyak ya, ini kita akan apa namanya lakukan seleksi judul gitu seperti itu. Karena kalau PGMI kan masih bisa banyak gitu ya, masih bisa banyak. Kalau PIAUT ini karena sedikit satu kelas saja, kalau tunggu menunggu, nah lebih baik juga kalian ngajak teman-teman gitu ya. Ayo aku sudah sampai di sini gitu ya, supaya bisa juga sama-sama selesainya juga sama-sama gitu ya. Kalau sudah ketinggalan dengan teman-temannya ya sudah kadang itu yang membuat lambat gitu ya, tidak selesai-selesai itu. Kan sayang uang kuliahnya gitu kan, bisa ditabung untuk nanti sangu nikah kah apa gitu ya, untuk jalan-jalan kah gitu. Ya saya rasa itu. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau yang ditanya? Atau begini Bu, apa masalah ya, apa kendala selama ini yang dihadapi, mungkin bisa disampaikan dan akan dipertimbangkan di depan atau gimana ya? Karena kenapa sampai ada yang semester angkatan 2016 belum selesai, apa masalahnya? Boleh disampaikan. Bu Iin, 2017 lama banget belum selesai. Mas Pandu, mana Anda? Ya Bu. Ini ada Dosen Resen. Anda sudah mencari, Bu Leli sudah meneriaki saya, Mas Pandu. Kalau untuk Semhas tetap ya Semhas dan Munakasa itu tetap apa namanya ada jadwalnya. Itu jadwal dari FTIK. Kalau tadi seleksi judul dan Sempro ini nanti tergantung kalian sudah masing-masing aja. Kalau Sempro ini nunggu jadwal kaitannya dengan pembimbingnya bersedianya kapan untuk lakukan seminar proposal. Gitu. Siapa lagi nih mengangkat tangan? Silakan, Amalia. Juga. Iya Bu, terima kasih sebelumnya telah mengizinkan untuk bertanya. Jadi di sini saya ingin bertanya Bu, untuk masalah mini proposal. Mungkin dari beberapa teman ada yang masih bingung nih Bu, isi mini proposal itu seperti apa. Nah boleh diberitahukan Kak Bu, misalkan subbabnya di dalam mini proposal itu apa aja. Sebelumnya Bu. Sekalian dijawab nanti oleh Sekjur terkait pada teknisnya ya, prosesnya seperti apa untuk sekarang ini sekalian nanti penjelasan mengenai mini proposalnya. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya jelaskan ya tentang tahapan-tahapan penyelesaian tugas akhir. Jadi berkaitan dengan Sekjul, nanti mini proposal sebetulnya sesuai dengan apa yang sudah biasa ya, sudah biasa dilakukan oleh mahasiswa mulai dari
Apa berarti mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, metode. Nah, itu yang paling urgent sih. Jadi yang paling urgent adalah itu. Nah, silakan nanti disusun sesuai dengan aturan atau sistematika dari seleksi judul di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, baik, saya langsung aja ya. Ini karena waktunya pendek. Baik, terlihat semuanya ya. Terlihat, Pak. Oke, jadi untuk tahun 2023 kita akan mencoba untuk memantau mahasiswa secara berkala dengan mahasiswa mengisi form yang disediakan oleh jurusan atau oleh prodi. Jadi ini basisnya prodi ya. Kebetulan ini pendidikan anak usia dini yang saya tampilkan, dan di sini mungkin ada yang sudah lulus ya. Nah, ini karena memang saya mengambil data dari mahasiswa aktif. Kebetulan mahasiswa yang saat ini sudah yudisium atau wisuda itu ternyata masih aktif. Kenapa? Karena tahun ini belum selesai atau tahun akademik ini belum selesai. Nah, sehingga nanti silahkan mohon infonya kira-kira yang sudah selesai nanti bisa dikabari ya. Nanti saya minta koordinator prodi memberikan informasi berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa mana yang sudah lulus sehingga nanti bisa saya keluarkan dari dashboard yang ada di depan. Nah, ini sistemnya adalah jadi nanti dari seluruh mahasiswa PIAUD ataupun PGMI yang telah melaksanakan tahapan itu wajib untuk mengupload Google Form. Jadi kita memiliki Google Form yang ini akan digunakan oleh mahasiswa sampai lulus. Nah, ini upload dokumen tahapan penyelesaian tugas akhir. Jadi form ini berguna untuk menyimpan data-data seluruh tahapan dari mahasiswa. Jadi ada terekod ya, historinya terekod di dalam drive dari jurusan. Nah, ini yang perlu diisi nanti. Yang pertama adalah berkaitan dengan tanggal pengisian tahapan yang telah diselesaikan. Berarti tanggal saat ini ya, silahkan tanggal mengisi saat ini itu diisi. Misalkan hari ini tanggal 9 Desember, maka diisi 9 Desember. Kemudian diisi nama lengkap. Nama lengkap ini adalah nama yang sudah dikirim nama-nama oleh jurusan. Kan di grup sudah ya, jadi yang belum gabung grup, mohon untuk gabung grup, karena semua informasi juga akan muncul di sana. Dan nanti ketika kalian ada permasalahan, boleh disampaikan di sana, karena semua unsur yang ada pada jurusan itu ada dalam grup. Jadi silahkan nanti mahasiswa bisa menyampaikan permasalahannya. Nah ini, jadi nanti silahkan nama lengkap sama persis. Sama persis itu gimana Pak? Ya sesuai dengan data yang dikirim oleh jurusan. Kemudian gimana kalau ternyata data yang dikirim jurusan itu ternyata tidak sesuai? Nah silakan melapor ke sekretaris jurusan. Gitu ya. Nanti silakan nanti akan diperbaiki oleh sekretaris jurusan. Kemudian NIM. NIM juga sama, harus sama persis. Berarti harus hafal dong Pak. Pasti hafal ya, masa nama dan NIM-nya sendiri nggak hafal. Nah, harusnya hafal. Jadi wajib hafal ya. Nah, ini tahapan penyelesaian tugas akhir. Pertama adalah seleksi judul. Jadi harus diisi dulu seleksi judul, kemudian mengisi tanggalnya, kapan seleksi judulnya itu berakhir. Misalkan seleksi judul di tanggal 13 Desember, maka diisi 13 Desember. Nah, habis itu diupload berita acaranya. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa diupload berita acara. Jadi, mohon maaf Bapak, izin bertanya boleh? Silakan Bu Sri Wahyuni. Ini untuk berita acara seleksi judulnya itu apakah sudah ada formnya atau bagaimana Pak? Oke, sudah ada formnya Bu di Blanko Tarbiyah. Nah, kalau ada yang sudah punya, minta tolong di-share drive-nya
Belangko Tarbiyah ya. Kalau nggak ada nanti saya cek di web, nanti saya share di grup. Silakan nanti bisa di-download di Belangko Tarbiyah. Oke, gitu ya Bu Sri Wahyuni ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Nah, ini adalah form yang harus diisi berkali-kali, tetapi setiap tahapan wajib mengisi hanya sekali. Berarti masing-masing orang punya kesempatan mengisi cuma 5 kali ya, Bu? Ya, mahasiswa ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mahasiswa sekalian, jadi ini tidak boleh sampai 2 kali mengisi. Kalau Pak, saya ada kesalahan, yang ada kesalahan silahkan melapor ke jurusan. Jadi nggak boleh mengisi seleksi judul skripsi itu sampai 2 kali nggak boleh. Jadi hanya sekali bolehnya. Nah, kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi ini. Jadi nggak terbaca sama sistem, jadi merusak sistem sendiri. Tapi yang rusak semua Pak, nggak nama yang mengisi. Jadi kalau misalkan atas nama Miftah mengisi seleksi judul sampai 3 kali, maka ini akan rusak ini punyanya Miftah. Rusaknya apa? Jadi nggak sesuai, harusnya tahapan selesai seleksi judul, maka jadi yang lain. Nah, ini jadi masalah. Jadi sistem kita hanya membaca sekali, maka tidak boleh tidak ada double. Kalau kesalahan boleh ya, tapi tidak boleh double. Dan namanya harus persis dengan ini. Tidak boleh berbeda walaupun hanya spasi, nggak boleh. Satu huruf pun tidak boleh berbeda sama sekali. Kenapa? Karena dibaca sistem. Nah, gitu. Mohon maaf Pak, tanya Pak. Oke, silakan Ibu Yusika. Ya, Pak, kalau kita sudah seleksi judul, tetap kita harus mengisi yang seleksi judul juga, Pak? Oke, jadi kalau Bu Yusika sudah mengisi seleksi judul, maka selesai seleksi judul sudah ditanda tangan, sudah distempel, silakan Ibu foto, kemudian jadikan PDF, lalu Ibu klik isi ini, kliknya berarti yang bagian seleksi judul kan. Nah, setelah itu tanggalnya kapan selesai seleksi judulnya, habis itu baru di-upload. Upload berita acaranya aja, Bu. Nah, begitu Bu ya. Nanti kurang lebih 15 menit, jadi nah ini karena gratisan maka ada waktu 15 menit baru akan berubah di sini. Nanti Ibu Yusika akan berubah. Nah, coba ya kita cek langsung ya. Nah, misalkan anggap saja ini sudah mengisi. Kita cari atas nama Ibu Yusika. Sudah seleksi judul. Atas, Pak. Atas kan? 18, 11, 25 belakangnya, Pak. Nomor 25 Kak Bu. Oh ini ya. Nah, ini anggap saja sudah mengisi. Maka saya akan munculkan di sini. Nah, ini sudah muncul kan Bu. Nah, kemudian di sini itu memang tidak akan muncul. Kenapa? Karena dia perlu waktu 15 menit. Nah, ini karena gratis memang harus 15 menit. Tapi kalau saya pas buka sistem, saya akan refresh. Jadi ketika refresh dia akan muncul. Nah, sekarang kita cari Ibu Yusika. Nah, sudah ya. Nah, Ibu Yusika sudah tahap seleksi judul di-upload, maka menuju ke seminar proposal. Nah, gitu Bu ya. Jadi nanti Bu Lina, Kajur ataupun Bu Marni selaku koordinator prodi itu akan ngecek, oh ternyata Bunda Yusika itu sudah selesai seleksi judul, oh sekarang menuju ke seminar proposal. Gimana kalau saking semangatnya Bunda Yusika sudah upload juga untuk yang seminar proposal. Nah, maka di sistem ini akan berubah juga. Nah, berubah sudah ya. Jadi seminar proposal selesai karena sudah ngupload data. Dan sekarang tahap bimbingan skripsi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bapak. Ada Bapaknya ya, jadi saya bilang Bapak Ibu sudah. Oke, nah ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi tugasnya untuk mahasiswa adalah mengupload seluruh dokumen. Karena dokumen ini wajib tersimpan di jurusan. Sehingga memudahkan ketika akan dilakukan akreditasi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Biar lebih enak. Izin masuk, Pak. Mau nanya.
Iya, Bilal, silakan Bilal. Untuk kompre sendiri Pak, itu masuknya gimana Pak? Harus sebelum proposal atau bagaimana jadwalnya sendiri? Atau bahkan mulai sekarang boleh daftar kompre? Ini tuh Pak. Oke, baik. Untuk kompre itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi syarat-syaratnya kompre, yang namanya kompre, maka seluruh mata kuliah itu harus sudah ditempuh. Karena itu menjadi bahan untuk ujian komprehensif. Kan namanya komprehensif ya Bilal ya. Jadi maka itu harus sudah dipenuhi. Jadi kalau Bilal sudah memenuhi seluruhnya, nah kecuali skripsi masih boleh ya. Artinya skripsi dan kompre bisa berjalan bersamaan. Nah gitu. Jadi nanti Bilal kalau sudah memenuhi, Pak saya sudah selesai PPL, saya tinggal skripsi. Nah kalau dirasa sudah siap, silakan bisa daftar. Yang penting skripsinya sudah ditempuh juga ya. Artinya sedang dalam proses. Jadi kompre itu bukan kemudian sampai nunggu skripsi selesai, enggak. Tetapi kompre itu menjadi syarat untuk dilaksanakan seminar hasil. Jadi kalau misalkan Bilal itu belum kompre, maka nggak bisa ikut seminar hasil. Nah, begitu ya, Bilal ya. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Safwa. Iya. Bapak, untuk bimbingan skripsi itu kan minimal 12 kali ya, Pak? Nah, apakah dalam 12 kalinya itu harus mengisi linknya sebanyak 12 kali bimbingan itu, Pak? Oke, baik. Jadi mengisi link ini diberlakukan ketika tahapan sudah berakhir. Bagaimana tanda tahapan berakhir? Nah, untuk seleksi judul itu ketika berita acara sudah ditandatangan oleh ketua jurusan dan distempel. Nah, itu baru nanti silahkan diupload. Nanti Safa bisa mengisi ini seleksi judul. Nah, selanjutnya bagaimana dengan seminar proposal? Seminar proposal itu ketika sudah melaksanakan seminar proposal ya, berarti sudah ada berita acaranya. Selanjutnya berita acaranya sudah ditandatangan oleh kajur dan stempel, baru kemudian silakan bisa diupload. Nah, gitu. Terus bagaimana dengan bimbingan skripsi? Bimbingan skripsi itu bisa diupload ketika lembar kontrol bimbingan yang sebanyak 12 itu sudah di-stempel dan tanda tangan oleh ketua jurusan. Kemudian baru di-upload. Nah, uploadnya berarti berapa kali? Cuma sekali saja. Jadi nggak perlu sampai 12 kali. Gitu ya, Sofa ya. Intinya ini adalah tahapan yang sudah selesai baru di-upload. Kemudian gimana dengan seminar hasil? Seminar hasil juga berita acaranya. Jadi berita acara yang sudah ditandatangan oleh kajur, itu silakan. Kalau seminar hasil nggak ada, maaf. Seminar hasil itu ketua tim, kemudian sama sekretaris. Nah itu nanti setelah sudah ada tanda tangan, baru sama penguji, maaf, sama penguji. Jadi intinya kalau sudah berita acaranya ditandatangan, silakan diupload, maka itu adalah tanda bahwa tahapan itu sudah berakhir. Nah, terus tahapan munakasah yang terakhir, ini sama di berita acara. Jadi berita acara sudah selesai, kemudian sudah ditandatangan oleh semuanya, sudah munakasah, maka silakan diupload. Diuploadnya harus ini nggak Pak? Selesai itu juga saya habis ujian langsung nggak di rumah, nggak apa-apa, nanti malam kalau sudah santai gitu ya. Jadi mengupload ini tidak buru-buru, tetapi tidak lambat-lambat. Nah, silakan ya diinterpretasikan sendiri. Tidak buru-buru, tapi tidak lambat-lambat. Jadi setiap sudah selesai, ada waktu luang, silakan diupload. Kenapa? Karena ini berdampak ke dashboard yang dibuat. Kalau tidak diisi, maka ini nggak akan terisi. Nah, nanti bisa jadi dari koordinator prodi itu akan menegur atau akan telepon. Kenapa sih nggak bergerak-bergerak? Padahal sudah angkatan 2017, 2018, atau 2016. Akan ketahuan. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan lagi?
Oke, ini masih ada 2016 ya. Betul, betul. 2016 diingat-ingat ya, yang angkatan 2016 ini adalah kesempatan terakhir, jadi sampai bulan Juni. Jadi silahkan dimaksimalkan 1 semester ke depan itu untuk segera meluluskan diri. Kenapa? Karena kalau tidak meluluskan diri, itu secara otomatis akan di drop out oleh sistem yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini sudah otomatis ya, bukan kampus yang menghilangkan namanya di sistem, tapi itu adalah langsung dari sistem nasional. Nah, jadi silakan ini mohon bagi ada yang 2016 itu harus segera selesai dalam 1 semester 6 bulan ke depan sampai bulan Juni. Nah, kalau bisa jangan bulan Juni ya, karena nanti mepet sekali. Jadi usahakan bulan April sudah seminar hasil. 2017 juga ingat-ingat ini sudah kurang lebih 1,5 tahun lagi umurnya di kampus, jadi sudah warning juga. 2018 juga diperhatikan, walaupun masih ada 2,5 tahun, tapi ya segera luluskan diri. Semakin lama di kampus, semakin banyak infaknya ke kampus gitu ya. Oke, silakan ada lagi. Bapak, saya mau bertanya. Silakan, Mufida. Iya Pak, ini yang saya tanyakan kan mahasiswa yang mengikuti ujian online itu kan format seperti seleksi judul, seminar proposal dan lain-lainnya itu kan tanda tangan dan stempelnya itu kami minta secara online. Dan ini kan harus di-upload di Google Form. Itu di-uploadnya itu apakah format filenya itu tanda tangan dan stempelnya itu diminta secara bahasa atau yang kami minta online itu? Soalnya kami mengikutinya online Pak, jadi waktu itu mintanya secara online. Oke, baik. Terima kasih Mufida. Jadi terkait dengan dokumen yang diminta, ini adalah dokumen jenis online ataupun offline. Silahkan. Yang penting di PDF-kan. Boleh ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa mendapatkan tanda tangan dosen itu secara online, tidak masalah juga. Nah, jadi nggak masalah ya Mufida ya. Intinya yang penting dokumen itu dalam bentuk PDF. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan lagi. Saya Pak. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Jadi untuk pemberlakuan ini insya Allah per 1 Januari insya Allah akan dimulai. Libur Pak, berarti 2 Januari. Gitu ya, jadi 2023 baru akan kita mulai. Terus bagaimana Pak kalau misalkan dari kami ada yang saat ini sudah sampai ke tahap bimbingan. Berarti kan kita sudah melewati seleksi judul dengan seminar proposal. Berarti silahkan di-upload. Berarti mengisinya kapan? Mengisinya nanti saat 2 Januari. Silahkan diisi. Berarti boleh nyusul Pak ya? Boleh, merapel boleh. Tetapi setiap tahapan itu wajib mengisi hanya 1 kali. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus pahami bahwa sistem ini hanya membaca cuma sekali. Nah sekali ada yang 2 kali mengisi dalam 1 tahapan, maka itu akan merusak sistem yang sudah ada. Terutama kepada nama yang bersangkutan, itu akan menjadi tidak valid datanya. Nah, sehingga nanti silakan. Dan dari sini nanti ketua jurusan akan bisa memantau kira-kira seminar proposal itu sudah berapa persen, berapa mahasiswa yang sudah melaksanakan, ini akan ketahuan. Nah, jadi ini ya, apa namanya, intinya jurusan bisa memantau dengan baik setiap mahasiswa. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Putri. Saya Putri Nani Rosanti, izin bertanya.
terkait komprehensif. Nah, komprehensif ini kan sebagai persyaratan untuk Semhas. Nah, untuk komprehensif ini kita itu mengajukan untuk ujiannya itu kemana? Dan apakah di ujian komprehensif ini juga ada kuotanya, misalnya berapa orang dulu baru bisa ujian kompre sama-sama, seperti itu Pak. Oke. Baik, untuk komprehensif itu nanti silakan mendaftar ke bagian loket akademik masing-masing, PIAUD dan PGMI. Nah, terkait dengan penjadwalan nanti akan dijadwal oleh akademik. Jadi bisa jadi nanti ya sebetulnya sama dengan sekjul ya. Jadi ketika sudah kurang lebih ada 5 orang, nanti akan dijadwalkan. Tetapi kalau misalkan ternyata sudah cukup lama, misalkan kok sudah 1 minggu, 2 minggu nggak ada yang daftar lagi, maka nanti dari jurusan akan memberikan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Bu Lina. Nanti akan dikeluarkan jadwal komprehensif. Nah, begitu Putri ya. Baik Pak, izin bertanya kembali, untuk komprehensif ini biasanya mata kuliah yang diujikan itu berapa banyak Pak? Ada diinfokan kah Pak dari kampus? Oke, terkait komprehensif, ini kan sebetulnya dari setiap dari mahasiswa itu kan harusnya sudah menempuh untuk lulus, untuk sarjana itu kan menempuh 144 SKS. Nah, itu minimal ya. Nah, maka kalau misalkan PIAUD itu memiliki 144, nah maka untuk PIAUD karena skripsinya itu ada 6, berarti ada 138 SKS yang harusnya sudah ditempuh. Kecuali skripsi ya. Nah, itu. Jadi intinya yang sudah selesai. Nah, kenapa? Sebetulnya bisa aja karena memang PKL dan KKN itu dilangsungkan saat semester 7. Nah, jadi harusnya semua SKS sudah terpenuhi. Nah, berarti Januari itu bisa Kak Pak kita mau kompre. Nah, silakan daftar ya, tidak masalah ya. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, itu yang paling utama. Gitu ya Putri ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan ada lagi. Bapak Ibu silakan kalau ada lagi. Mohon bagi ini ya, yang temannya belum hadir nanti bisa disampaikan terkait dengan pemantauan dari jurusan. Jadi jurusan akan melakukan pemantauan sebagai upaya kepedulian terhadap tugas akhir dari mahasiswa. Jadi dashboard ini hanya memantau skripsi, mulai dari seleksi judul sampai ke munakasah. Nah, untuk komprehensif gimana? Nah, silakan nanti bisa bisa diskusi di grup. Nah, di grup utama. Jadi kalau bisa memang segera yang daftar untuk kompre, jangan sampai gagal seminar hasil karena belum kompre. Nah, ini juga bermasalah. Nah, sehingga kalau memang dirasa sudah siap kompre, silakan kompre. Dan kompre ingat ya, kompre ini bukan hanya berkaitan dengan keilmuan, tapi di situ ada keislaman, karena kita adalah UIN. Sehingga dari sekarang, bagi yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata atau belum begitu lancar, silahkan mulai dari sekarang bisa dilatih. Nah, kenapa? Karena nanti itu akan menjadi bagian dari penilaian ujian komprehensif. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Lina ya. Ini sih Pak. Oh, okay, saya izin bertanya Pak. Silakan Rini dan Rani. Iya, saya mau bertanya Pak mengenai plagiasi di tahun 2023 nanti, apakah ada perubahan ya Pak dari yang sebelumnya? Kan misalkan tingkat plagiasinya tuh ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada perubahan ya. Jadi kalau nggak salah 2023.
Nah, 2023 itu sudah diberlakukan untuk plagiasi 25%. Nah, jadi disiapkan untuk melatih melakukan paraphrase. Upayakan jangan copy paste, tapi mengubah dengan bahasa sendiri. Bahasa sendiri, bahasa Banjar kah, Pak? Atau bahasa apa? Tidak ya, tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi dengan pemahaman kita. Nah, begitu ya. Jadi Rini dan Rani harus dipersiapkan dari sekarang. 25%. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Oke, Pak. yang lain? Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, Amalia. Ya Pak, untuk masalah kompre. Nah untuk kompre ini nih kita kalau ngikuti kompre apakah otomatis pasti lulus atau misalkan gagal apa harus diulangi lagi komprenya Pak? Ya, karena namanya ujian, kalau ujian itu pasti ada yang lulus, ada yang tidak. Kalau Amalia itu keilmuan dan keislamannya hebat, maka Amalia akan diluluskan oleh dosen. Tapi kalau Amalia itu masih belum mungkin di keilmuan, Amalia oke, tapi ternyata di mengajinya kesulitan atau di keislamannya kesulitan. Nah, maka bisa jadi kelulusannya akan ditunda. Nah, bukan tidak lulus dan ini sih, tapi kelulusannya ditunda sementara. Berarti nggak bisa daftar Semhas, otomatis nggak bisa. Nah, jadi berpengaruh ya. Nah, sehingga Amalia harus persiapan dari sekarang. Gitu ya Amalia ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, yang lain. Cukup? Oke Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Lutfi. Iya, tadi itu nyambung dari Amalia Pak ya. Tadi kan Bapak memberi contoh kalau di ujian keislaman kelulusannya ditunda gitu kan Pak. Jadi itu daftar ulang gitu Pak ya? Oke, baik. Kalau terkait dengan kompre, nanti itu dikomunikasikan dengan penguji. Jadi penguji itu yang akan misalkan minggu depan datang lagi ya, nah bisa jadi begitu. Nah gitu ya Lutfi ya. Atau tahun depan datang lagi. Iya. Atau semester depan datang lagi. Gitu. Ya karena ini sudah Desember, kemungkinan disuruh tahun depan datang lagi. Gitu Lutfi ya. Satu lagi Pak. Iya. Nah itu kalau misalnya di keislaman itu ngulangnya di keislaman aja atau di keduanya juga ngulang gitu Pak? Pas baik. Jadwalnya itu. Nanti ketika ujian kompre itu ada 4 dosen yang menguji. Nah, 4 dosen itu ada 2 keilmuan, 2 keislaman. Jadi setiap dosen itu nanti akan memberikan nilai kelulusan. Jadi berarti gimana Pak? Semua dosen harus lulus, semua dosen wajib lulus. Kalau ternyata ada 1 dosen yang belum lulus, maka masih dianggap belum lulus. Nah, gitu Lutfi. Jadi harus semua nilai dosen harus didapatkan dengan predikat lulus. Baik Pak, terima kasih. Silakan. Ada lagi? Cukup, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2. Saya mau tanya. Ya, Sekar, silakan. Maaf sebelumnya. Saya Sekar Widya dari Prodi Piawet. Nah, kan dalam kita nyusun skripsi, kita kan pasti butuh referensi bacaan, seperti dari Google Scholar gitu kan. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu ada link untuk mendapatkan referensi bacaan yang mungkin kami belum tahu gitu, Pak. Oke, baik. Itu sebetulnya cukup ini ya, cukup buka alamat Google Cendekia atau nama kerennya itu Google Scholar. Kemudian kira-kira yang dicari Sekar apa? Misalkan Sekar itu meneliti tentang perkembangan kognitif anak. Maka cukup masukkan kata kunci perkembangan kognitif anak, maka di situ akan muncul seluruh penelitian tentang perkembangan kognitif anak. Nah, dipilih sudah mulai dari yang paling muda 2022 sampai yang paling tua 5 tahun terakhir ya. Jadi 5 tahun terakhir ya upayakan kalau besok 2023 maka yang dipakai referensinya adalah referensi 2022, 2021, 2020, 2019 dan terakhir 2018.
Jangan menggunakan referensi yang 2004, itu sudah zaman dahulu. Bahkan mungkin ada yang masih baru lahir kan? Kalau bisa jangan. Kenapa? Karena 5 tahun terakhir untuk kebaruan dari referensi. Banyak Sekar ya, jadi Sekar sama yang lain silakan masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar. Itu tinggal dimasukkan. Mau ini kan? Kita praktekkan kan? Iya, saya kasih contoh ya. Jadi kita masuk ke Google Scholar. Nah, ini Google Scholar atau nama Indonesianya adalah Google Cendekia. Setelah itu masukkan kata kunci. Kata kuncinya terus misalkan perkembangan kognitif anak. Boleh dikasih, jadi kalau ingin spesifik, itu dikasih tanda petik. Ini spesifik banget. Nah, keluar semua. Jadi semua yang ada kata-kata perkembangan kognitif anak. Jadi ini semuanya ini. Nah, kan? Banyak kan? Nah, coba lihat. Dan di bawahnya masih ada lagi. Nah, ini sampai 10, sampai berikutnya masih ada lagi. Jadi kita sebetulnya nggak miskin dengan referensi. Kita banyak sekali referensi. Nah, sehingga mahasiswa upayakan untuk mencari referensi di Google Cendekia atau Google Scholar. Gitu ya, Sekar ya, dan yang lainnya. Baik, ada lagi? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Oke, Amalia lagi, silakan. Pak, untuk ujian kompre ini lebih condong ke ujian tertulis atau ujian lisan, Pak? Jadi kami ada persiapan mulai dari sekarang. Ya, biasanya itu tergantung dosennya. Ada dosen yang biasanya kebanyakan ini kebanyakan pengalaman ya, itu kebanyakan secara lisan. Tapi keislaman biasanya meminta untuk menulis Arab. Nah, jadi misalkan tulislah surah Al-Fatihah. Jadi kalian diminta untuk menulis. Nah, gitu. Jadi tergantung dosennya ya, Amalia ya. Dipersiapkan aja. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, terakhir. Ayo. Sudah atau sudah? Kalau sudah, mungkin saya serahkan ke Bu Lina ya. Nanti berkaitan dengan sistem ini, silakan dikomunikasikan dengan saya. Misalkan ada nama yang salah, ada yang tidak sesuai, itu boleh disampaikan. Tapi sebelum mengisi, ingat ya, sebelum mengisi, kalau sudah mengisi, ya sudah pakai itu aja sudah ya, nggak usah diganti-ganti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut di grup. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wildan, Ibu Juhairia, dan juga Ibu Merniati yang telah menyampaikan berbagai tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi akhir. Saya ingatkan aja bahwa ya supaya termotivasi satu sama lain, bisa ajak teman-temannya gitu ya. Kalau semuanya ayo kita kompre yuk gitu ya. Jadi 5 orang atau berapa, jadi sekaligus bisa bersama-sama terjadwalkan dalam satu kelompok umpamanya. Ini kan akan mudah. Begitu juga ketika seminar proposal, berbeda dengan sebelumnya kan itu masih online atau ini karena teman-teman yang ada akan sempro itu nggak punya teman atau sudah angkatannya sudah pada selesai semua, kadang nggak punya teman ya. Yang menghadiri kasihan banget gitu ya, mensupportnya sedikit banget gitu ya. Nah, ini sebagai motivasi juga dan juga sebagai terutama motivasi untuk bisa menyelesaikan gitu. Oh, teman sudah sampai tahap ini. Berarti dia menyusul berikutnya dan jadwalnya. Jadi ajak juga, undang teman-teman, apalagi seminar proposal itu kan minimal ya idealnya itu 10 orang tamu audiens gitu ya dalam menghadiri seminar proposalnya gitu ya. Selain kalian mendapatkan tadi kehadiran 10 kali gitu ya, itu juga
akan memotivasi kalian sendiri untuk cepat selesai dan bagaimana prosesnya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi motivasi kalian semua untuk bisa merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, tahap apa yang akan dilakukan. Ini mulai sekarang yang belum seleksi judul bisa konsultasi ke dosen penasehat dulu gitu ya. Kalau sudah di ACC, langkah selanjutnya adalah ya mengajukan judul tersebut kepada koordinator prodi. Baru nanti kalau sudah tim itu sudah menetapkan bahwa ada berita acaranya tadi ya, ini judul yang di ACC ditindaklanjuti untuk seminar proposal, sehingga nanti itu dapat menentukan pembimbing 1 dan 2 gitu, dan seterusnya gitu ya. Semoga lancar apa yang direncanakan. Jangan mandek ya. Pikir-pikir dulu kalau sudah dilamar, kira-kira bisa selesai nggak? Ini jadi motivasi nggak kalau sudah dapat jodoh gitu ya? Jadi kira-kira bisa memotivasi nggak untuk selesai tepat waktu gitu ya? Kalau menghambat, izin dulu dengan calon mertua atau calon suami gitu ya. Nah, kalau sudah selesai wisuda, ya boleh sudah dapat ijazah, ijab sah juga dapat gitu ya. Nah, kalau sudah mendekati wisuda, boleh dulu nanti membawa suami gitu ya. Nah ini. Kalau yang sudah bersuami, ya alhamdulillah gitu ya. Bisa mendukung, tukang ngetikkan kah atau apa gitu ya. Asal jangan disuruh ngerjakan skripsinya gitu. Nanti nggak paham lagi apa isinya gitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Semoga menjadi motivasi untuk semuanya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat semuanya ya. Sukses tugas akhirnya keluar. Saya N ya. Sudah Bu.